Karena ini kan bukan benda yang ada dalam tubuh. Akhirnya apa yang terjadi? Macam-macam reaksi inflamasi atau peradangan, kanker. Karena dianggap bukan benda asing, kita pengen mengeluarkan tapi nggak bisa dikeluarin, terjadinya kanker. Banyak banget efek buruknya rokok. Pagi yang cerah saatnya bergerak, senyuman mentari memberi semangat. Lari di taman, hirup udara pagi, menuju hidup sehat penuh energi. Halo Fitizen, selamat datang di Podfit, persembahan spesial dari Podfit. Bersama saya Richa Zahra Ardika atau biasa dipanggil Recha, yang akan menemani kalian kembali di podcast kali ini yang tentunya akan membahas seputar kesehatan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, izinkan aku untuk mengenalkan sedikit mengenai Podfit. Nah, Podfit ini merupakan podcast yang membahas seputar kesehatan yang fresh, seimbang, yang penuh dengan insight yang menarik dan tentunya terupdate dong. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih di bulan Ramadan ini, yaitu puasa sehat, mulut segar, rahasia menghindari masalah kesehatan mulut selama berpuasa. Nah, selama berpuasa ini banyak yang mengalami masalah kesehatan mulut nih, seperti bau mulut yang tidak sedap, gigi yang sensitif, atau masalah kesehatan mulut lainnya. Nah, pada podcast kali ini kita bakal membahas nih cara menjaga kesehatan mulut, serta kebiasaan apa aja sih yang bisa diterapkan oleh kita agar puasa tetap berjalan lancar tanpa gangguan kesehatan mulut. Bersama para narasumber yang keren tentunya dan sudah berpengalaman di bidang kesehatan seperti yang akan kita datangkan pada hari ini, yaitu Dr. Rio Suryantoro. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana dokter, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya dok? Lancar semuanya. Alhamdulillah. Oke Fitizen, beliau ini merupakan seorang dokter gigi, spesialis konservasi gigi yang akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menjaga mulut tetap segar selama puasa, sekaligus memberikan tips dan jitu agar tidak mengalami masalah gigi selama bulan Ramadan. Oke dok, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan nih, mungkin aku mau bertanya sedikit untuk mengenalkan awal kepada Fitizen. Kenapa sih dokter kita itu harus menjaga kesehatan mulut? Jadi khususnya di bulan puasa atau di luar bulan puasa ya, karena memang kesehatan mulut itu adalah bagian dari kesehatan umum juga. Dan kalau di dunia kesehatan itu mulut adalah port di entry, tempat masuknya makanan, tempat masuk kuman maksudnya. Jadi kalau di tubuh manusia itu jangan sampai kita terkena infeksi kan. Nah, salah satu sumber infeksi yang selalu konstan ada itu adalah bagian dari mulut, jaringan pencernaan gitu ya. Dan kalau kita tidak menjaga kesehatan mulut dengan baik, maka jumlah bakterinya meningkat. Nggak cuma kesehatan mulut saja yang terganggu, tapi kesehatan umum juga bisa terganggu. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah kenapa kita harus menjaga kesehatan mulut? Karena kita ingin mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan menjaga juga kesehatan umum kita. Gitu ceritanya. Nah, itu dia Fitizen, jawaban dari Dr. Rio. Jadi menjaga kebersihan mulut itu sangat penting, terutama juga memperhatikan kesehatan gigi ya dokter. Betul sekali. Itu sebenarnya juga salah satu bentuk rasa syukur kita karena sudah diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, sebagai hamba yang beriman ya, tentunya kita juga wajib banget untuk menjaga kesehatan mulut kita. Jangan sampai saat puasa ini mengganggu puasa kita hanya karena permasalahan kesehatan mulut. Oke dokter, kita akan masuk langsung nih ke tes sesi diskusi. Siap. Jadi dokter, apa sih yang menyebabkan bau mulut selama puasa? Bau mulut itu nggak cuma pas puasa aja ya, tapi secara umum bau mulut itu terjadi pada saat adanya bakteri yang juga yang melakukan metabolisme pada makanan yang diolah oleh bakteri itu dan mengeluarkan gas yang disebut dengan volatile sulfur compound. Jadi ada kentutnya bakteri ini kurang lebih ya. Jadi ada produk hasil proses dari bakteri terhadap makanan yang membuat adanya bau. Nggak cuma di mulut aja. Kalau bakteri ini ya mengolah di keringat, bau badan kurang lebih sama. Nah, pada kasusnya tuh kayak gini. Pada bulan puasa khususnya, jumlah air di rongga mulut kan menurun kan. Jumlah saliva di rongga mulut itu juga berkurang. Sehingga proses bakteri yang sedang melakukan metabolismenya itu makin tinggi dan menyebabkan bau mulut. Oleh karena itu pada bulan puasa ini disarankan bahwa kita menjaga kebersihannya supaya bakteri ini nggak melakukan prosesnya, nggak kerja gitu ceritanya.
gitu ceritanya. Makanya bulan puasa nggak cuma bulan puasa ya, sama kayak bulan puasa atau pas lagi bangun tidur kan. Jadi kalau bangun tidur suka bilang, "Ini kamu bawa naga nih," ceritanya gitu kan. Nah sama tuh, pada saat tidur jumlah saliva juga turun, air liurnya turun. Kalau jumlah air liurnya turun, nah disitulah terjadi bau mulut yang dirasakan oleh orang sekitar kita dan kita sendiri gitu. Oke Fitiza, itu dia penyebab dari bau mulut ya. Tidak hanya selama puasa aja, tapi mungkin kegiatan kita sehari-hari juga bisa menyebabkan bau mulut ketika kita tidak bisa menjaga kebersihan ya Betul dokter. banget. Oke. Menurut dokter nih, bagaimana sih cara menjaga kebersihan mulut tanpa menyikat gigi di siang hari saat berpuasa? Sebenarnya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu ada. Jadi gini ya, kita kan musuh kita tuh ada biological, bakterinya kan. Nah, yang kedua, untuk bisa membersihkan bakteri itu kita melakukan pembersihan namanya chemomechanical. Jadi mechanical itu karena pakai sikat gigi, kemudian pakai pakai dental floss dan menggunakan kalau kita sekarang ada namanya water floss. Chemicalnya kita pakai pasta giginya dan pakai obat kumur lah, kurang lebih seperti itu. Lalu pertanyaan gini, gimana caranya menjaga kesehatan gigi tanpa menyikat gigi? Nggak mungkin. Jadi sikat gigi aja. Toh fatwa ulama juga bilang bahwa sikat gigi tidak membatalkan puasa kan. Jadi ya udah, kalau memang misalnya kita masih beraktivitas di siang hari nih ya, bulan puasa, sebenarnya sih kayaknya nggak ada bau mulut. Kalau pagi-paginya udah sikat gigi. Cuman yang jadi masalah, udahlah bulan puasa tidur. Nah, itu dia tuh. Jadi udah bulan puasa tidur. Jadi kan makin kering itu kan mulutnya kan. Oleh karena itu terjadilah bau mulut yang lebih sedap. Gitu aja. Nah, untuk bisa mengatasi itu, kalau memang merasa setelah bangun tidur, kemudian mulutnya merasa lebih bau dari biasanya, tinggal sikat gigi aja. Dan ya seperti biasa, apakah sikat gigi membatalkan puasa? Enggak. Kemudian yang kedua, yang disikat jangan cuma giginya, tapi lidahnya. Gitu. Jadi lidahnya disikat. Pakai apa sikat lidahnya? Pakai sikat gigi aja. Segampang itu kok. Gitu. Oke Fitizen, jadi cara menjaga kebersihan mulut itu ya tentunya dengan menyikat gigi ya dokter ya. Betul, dan sikat lidah ya. Nah, ya sikat gigi dan sikat lidah jangan lupa, dan itu bisa dilakukan juga asal tidak ditelan ya dokter. Betul, apalagi pakai kumur-kumur pakai kuah rendang. Nah itu dia. Sama kuah soto, pasti batalin puasa itu. Nah itu dia Fitizen ya. Jadi kalau misalnya kalian berpuasa, kalian juga tetap bisa menjaga kesehatan gigi dengan mensikat gigi. Dokter, apa efek samping merokok nih pada kesehatan gigi dan gusi kita, terutama saat bulan puasa? Gini ya, ini menarik nih kalau bahas rokok. Rokok itu nggak cuma pas bulan puasa aja, tapi rokok itu secara umum, let's put aside rokok dulu ya. Kita ngomongin jangan rokoknya dulu, paham ya? Kita ngomongin bagaimana Tuhan sudah menciptakan gigi dan mulut ini secara baik dan secara kuat. Contoh aja, gini. Kalau makan soto, mbaknya sukanya pakai soto itu pasti makan dingin atau anget? Pas anget. Oke, kalau minum kopi, kalau saya pribadi sukanya panas. Kalau mbaknya sukanya panas atau dingin? Dingin. Oke, anggap makan soto nih ya. Soto itu kadang-kadang baru dituang nih, kuah sotonya baru dituang. Lalu kita ping langsung menyantap soto itu, paham ya? Enak gak? Ngilu kali ngilu. Enak kan? Maksudnya Oh enak, sotonya untuk rasanya enak. pasti enak jadinya, lebih mantap. Paham ya? Sampai sini paham. Kuah soto ini tiba-tiba kena ke kulit kita. Paham apa yang terjadi? Wah ini sakit banget gitu. Jadi gusi kita itu sudah diciptakan sedemikian rupa, berevolusi sedemikian rupa untuk bisa menghadapi segala macam tantangan yang diterima oleh gusi tersebut. Apa itu? Tantangan panas, tantangan mechanical. Kalau kita makan keripik, paham ya? Keripik singkong gitu. Itu kadang-kadang kita makan, kadang suka berdarah-darah kadang-kadang suka ada sedikit luka lah. Tapi memang di dalam mulut kita itu sudah bisa mengatasi segala macam iritasi yang sifatnya mekanikal dan panas itu. Sekarang bayang nggak? Rokok ini, kita nggak usah ngomongin zat kimia rokok nih. Kita ngomongin panasnya rokok. Panasnya rokok itu, kalau rokok itu ditaruh ke kulit kita, itu bikin melepuh. Betul. Paham ya? Panasnya rokok itu membuat, tapi masih bisa dibearable oleh gusi kita. Lidah kita, itu bisa ditahan oleh gusi dan di mulut kita.
Sampai pada akhirnya itu bisa sampai asap yang panas itu ditelan lah, dikeluarin lewat hidung lah. Secara mechanical irritation itu sudah membuat gusi kita itu perlu membuat lapisan lebih padat lagi, Lebih kuat. lebih kuat lagi kan. Jadi dia menebal gusinya. Istilahnya keratosis lah. Jadi dia menebal. Kalau di tangan kita namanya kapalan. Kita makin olahraga, makin kapalan. Semakin gusi itu kapalan, makin nggak sensitif menghadapi iritasi yang lebih lanjut. Paham kan maksudnya? Makin dia itu berkurang imunitasnya. Kebas gitu ya. Makin berkurang, bukan kebasnya, tapi berkurang menghadapi alarmnya berkurang. Sampai pada akhirnya, bila terjadi infeksi lebih lanjut, infeksinya udah parah. Ini dari segi panasnya doang ya, yang mekanikalnya. Sekarang kita ngomongin bagaimana bakteri yang ada di situ. Ternyata dengan kita ngerokok yang ternyata ya, ini dulu waktu saya masih mahasiswa, itu bilangnya 20 batang per hari itu kayaknya impossible. Ternyata di dunia ini 20 batang per hari itu possible. Paham ya? Itu ternyata perokok berat itu 20 batang per hari. Bayangkan kalau 20 batang per hari atau 10 batang per hari. Perubahan dari bakterinya berubah. Bakteri itu butuh oksigen. Gini, bakteri itu ada anaerob, aerob gitulah ya, kurang lebih, atau fakultatif. Bakterinya itu berubah. Bakterinya tuh jadi lebih jahat. Destruksi yang terjadi pada rongga mulut dengan perubahan bakteri yang lebih jahat itu akan menjadi lebih masif. Ibarat kata, virulensinya lebih tinggi. Didukung dengan imunitasnya juga berkurang. Makin-makin lah itu. Jadi pada orang yang merokok, imunitas di mulutnya berkurang, bakterinya, virulensinya juga meningkat. Akhirnya apa? Banyak yang terjadi tulangnya turun, gusinya. Jadi gini, kok gusinya turun ya? Gusinya tiba-tiba banyak karang giginya gitu ya. Lalu yang ketiga, serostomia, mulut kering. Mulut kering, nggak usah ngapa-ngapain, bau mulut kan. Jadi bau mulut ini juga masalahnya nggak cuma di rokoknya aja, di pribadinya aja, tapi ke orang-orang juga bau mulut kan. Udahlah bau mulut ditambah bau rokoknya gitu. Jadi perubahan yang terjadi kalau misalnya kita ngomongin rokok ini nggak bisa habis. Yang jelas parah banget lah. Jangan sampai ngerokok gitu aja. Nah itu dia Vitizen. Jadi sebenarnya tuh rokok itu nggak baik dan nggak bagus untuk kesehatan, apalagi untuk lingkungan juga ya dokter ya. Betul. Apalagi yang di lingkungan kita itu bisa juga jadi perokok pasif ya Betul. dokter. Saya mau nambahin dikit ya. Jadi kalau rokok nih, rokok tuh ada batang kan. Kemudian kita bakar. Paham ya? Kemudian kalau kita bakar, kita sedot gitu. Ini jadi asap. Paham ya? Asapnya kemana? Ke sekeliling. Tahu nggak isi asapnya itu apa? Kita pinggirin dulu nih, ya. Kita bakar sampah nih, Sampah ini daun yang udah daun atau yang udah sampah-sampah tumbuhan ya. Kita bakar, suka ada ke atas kan partikel-partikelnya, paham ya? Rokok itu pada saat dibakar itu ada kertas dan ada partikel rokoknya. Ada yang dibakarnya itu, ada daun-daun yang dibakar kan. Tembakau yang dibakar. Pada saat dibakar, tembakaunya itu menjadi partikel yang disebut dengan partikel yang ukurannya 2,5 mikron. PM25, 2,5. Partikel itu nempel nih ke sini. Partikel itu nempel di di mulut, nempel di kulit, baju, nempel di paru-paru. Paham kan? Yang ternyata tubuh kita ingin mengeluarkan partikel itu. Karena ini kan bukan benda yang ada dalam tubuh. Akhirnya apa yang terjadi? Macam-macam reaksi inflamasi atau peradangan, kanker, karena dianggap benda asing, kita pengen mengeluarkan tapi nggak bisa dikeluarin, terjadinya kanker. Banyak banget efek buruknya rokok. Lalu dokter, menurut dokter ini apa sih yang bisa dilakukan untuk mengalihkan kebiasaan rokok nih? Mungkin selama Ramadan atau mungkin di luar Ramadan lah. Untuk pertama-tama, rokok itu adalah masalah psikologis juga. Jadi yang saya pelajari adalah kenikmatan merokok itu pada saat mengambil udara yang lebih banyak. Jadi gini, itu kan mengambil oksigen tuh. Coba satu dulu ya. Tenang kan? Iya. Nah, sebenarnya yang pingin tuh sensasi enaknya gitu, paham ya? Jadi itu ngambil oksigen. Nggak usah ngerokok aja. Kalau kita mengambil nafas dengan baik, dengan banyak mengambil nafas oksigennya itu, otak kita juga tenang, relax akhirnya. Jadi
rokok itu lebih kepada psikologisnya juga. Kadang-kadang gue stres nih, ngapain? Ngerokok deh. Ngebul deh satu gitu ya. Sebenarnya sambil gitu kan, sebenarnya gitu kan. Itu sebenarnya release of stress. Nah, bagaimana? Ya udah, seseorang tersebut harus bisa mengontrol dirinya. Kalau nggak bisa mengontrol dirinya, tanya terapisnya. Bisa hipnoterapi kah? Atau kalau katanya Aderai, bisa ngerokok tapi nggak dinyalain rokoknya. Jadi saya pernah dengar tuh Aderai ya, bisa cek di Aderai, ngerokok tapi rokoknya nggak dinyalain tuh. Jadi sigareting aja, kan ada smoking. Kalau smoke kan ada asapnya kan. Sigaret itu berarti rokoknya aja. Jadi udah nggak ada, udah kayak lu kayaknya orang gila deh gitu kan. Tapi ya that's the fact, bahwa yang kita inginkan adalah mengambil udara yang banyak sehingga otak kita bisa lebih rileks, seperti itu. Gitu sih. Jadi lalu yang ketiga bagaimana? Cari apa namanya, hal lain. Kalaupun ternyata dia harus ngemil, carilah cemilan yang memang tidak membuat apa ya, adverse effect to your body lah, seperti itu. Jadi cemilan yang sehat gitu ya, Dok. Betul. Ya. Contoh ya kacangnya juga jangan yang misalnya apa tuh kacang yang bentuknya almond gitu ya, itu kan bagus juga. Itu juga ngunyahnya kan ngunyah banget ya, dan kunyahannya tidak terlalu nempel di mulut. Yang masalah itu kan kalau di gigi yang nempel, bukan yang nggak nempel gitu. Oke, dokter. Nah, menurut dokter nih, kenapa sih makanan manis nih atau pedas bisa mempengaruhi kesehatan mulut kita selama berpuasa? Tadi itu pertanyaan selama berpuasa, padahal kalau makanan pedas itu, kalau pedas itu sebenarnya nggak ada ya, adanya hot ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya pedas itu kan nggak ada, spicy kan? Spicy. Tapi kalau di lebih kepada hot lah ya. Hot, panas berarti. Ya panas ya. Tapi kan kalau misalnya kita bahasa Inggrisnya, this apa namanya, ramen is so hot gitu ya kan. Jadi pedas banget gitu. Padahal so hot ya. Kalau kita bahas, kita ke manisnya dulu ya. Makanan manis itu berarti di situ ada karbohidrat. Paham ya? Bakteri di dunia biologik, kita butuh karbohidrat untuk hidup. Nah, makanan manis, khususnya olahan, itu mengubah polisakarida menjadi disakarida atau monosakarida. Bakteri itu butuh makan juga kan? Di mulut kita ini bakteri butuh makan. Bakteri ini butuh makan. Kalau dia itu makannya processed food, dia itu nggak perlu merubah dari polisakarida jadi monosakarida, karena bakteri ini makannya monosakarida. Untuk bisa mencah dari polisakarida jadi disakarida dan monosakarida itu butuh energi. Kebanyakan energinya. Processed food itu yang dipakai adalah disakarida atau monosakarida. Sehingga kalau misalnya kita makan permen, bakteri nggak perlu mengeluarkan energi lebih banyak untuk bisa mengolah gula itu. Paham ya? Karena ini gula adalah sumber energi, maka gula ini jadi bakteri ini langsung ngambil, langsung kuat. Apa yang terjadi kalau bakterinya kuat? Melakukan destruksi pada tubuh manusia. Akhirnya terjadilah proses infeksi. Jadi, kenapa makanan manis itu berbahaya? Kalau berlebihan ya. Kalau berlebihan dan menempel, di mulut, memberikan suplai makanan pada bakteri di mulut yang membuatnya lebih mudah untuk bisa melakukan destruksi pada rongga mulut. Gitu aja sih. Kalau di tubuh kan bakterinya makanan manis bikin diabetes segala macam. Ini maksudnya di rongga mulut kan, gitu. Kalau makanan pedas, saya belum pernah baca literasi tentang makanan pedas terhadap rongga mulut. Karena sebenarnya di lidah juga nggak ada tuh rasa pedas. Di lidah tuh kan adanya pahit, manis, asin, asam. Pedas tuh nggak ada. Spicy itu juga kombinasi ya, hot. Jadi kenapa kita sebut makanan itu hot? Karena air liur kita kan, kalau makanan pedas itu kan air liurnya bertambah banyak, nafsu makan meningkat gitu ya. Tapi tidak ada literasi lebih tinggi mengenai apakah efek makanan pedas terhadap rongga mulut. Itu belum pernah. Oke, Fitizen, jadi makanan manis ini kalau misalkan terlalu berlebihan ya, kalau misalkan sewajarnya mungkin masih nggak apa-apa ya, dokter ya. Betul kan, kita butuh juga kan ya, gula. Jadi gula juga butuh asupan, ya. jangan sampai kita kurang gula. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan mau makanan manis nih jangan berlebihan, karena itu bakalan malah ngasih tenaga buat bakteri buat melakukan destruksi gitu ya, dokter. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih dokter, ada nggak sih makanan yang bisa membantu membuat nafas kita tetap segar selama berpuasa?
Sem- Makanan yang membantu nafas kita menjadi segar selama berpuasa. Yang ada adalah makanan yang membuat, karena gini, banyakan yang semuanya boleh ya. Justru yang tidak disarankan kali ya. Pertanyaan Oke, gitu. baik. Boleh, boleh. Jadi kan kalau makan, kita banyak makanan yang diperbolehkan tuh lebih banyak daripada makanan yang membuat bau mulut sebenarnya, seperti pete lah, jengkol lah gitu ya. Overall sih semua makanan bisa. Kalau bawang tuh kan stay there, kemudian nempel di, yang bikin bau itu kalau makan tuh nempel di mukosa sebenarnya, di lidah gitu. Jadi bawang nempelnya di mana, di langit-langit bagian belakang ya, kemudian di lidah bagian belakang. Itu tuh bikin bau mulut, khususnya pada saat puasa, nggak sikat gigi, nggak sikat lidah gitu. Kemudian makan yang spicy ya, herbs gitu, itu yang memang bikin bau mulut di selama bulan puasa maupun di tidak bulan puasa gitu sih. Overall mau makan, kalaupun makan itu boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Solusinya gimana gitu kan? Sikat gigi, sikat lidah, kemudian sikat pakai dental floss, selesai gitu. Oke, Fitizen, jadi itu dia ya. Nggak ada sebenarnya, nggak ada makanan yang nggak boleh dimakan. Maksudnya kalau misalkan kalian mau makan, kalian bisa banget langsung aja sikat gigi atau sikat lidah seperti yang sudah kita bicarakan juga dari awal ya dokter ya. Betul. Overall itu semua makanan tetap bisa kita makan, cuma kecuali tadi nih makanan-makanan yang nggak bisa dimakan pas puasa tuh kayak menimbulkan bau mulut seperti jengkol dan pete atau Betul. bawang juga itu ya. Betul. Nah, dokter, kalau misalkan nih, bagaimana sih pengaruh kopi atau teh terhadap kesehatan mulut selama berpuasa? Kalau teh dan kopi ini menyebabkan asupan air liurnya itu berkurang sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau pas puasa minum kopi pas buka sih nggak apa-apa ya. It's up to you ya, as long as it is on the right dose. Nggak berlebihan juga kafeinnya gitu ya. Tapi pada saat bersahur minum kopi, siap-siap mulutnya kering pada saat beraktivitas di bulan puasa. Kalau pas buka puasa sih nggak oke ya. Nggak apa-apa juga kalau misalnya teman-teman mau ngopi bareng di kafe. Nggak diharamkan juga tuh kopi kan gitu. Nggak apa-apa kok minum kopi, tapi pada saat sahur minum kopi itu bikin jadi mudah kering, pun bikin cepet pipis, buang air kecil, sehingga nggak disarankan gitu. Oke, jadi Fitizen, jadi ini kopi sama teh ini lebih disarankan dikonsumsi mungkin Bukan disarankan sih, boleh aja. Iya, maksudnya disarankan kalau misalkan mau konsumsi saat puasa tuh pas buka gitu. Betul, ya, pas buka buka puasa atau after buka puasa gitu. Betul. Kan, untuk menetralisir juga kan kalau misalkan kita buka langsung kopi juga lambungnya kasihan ya dokter. Betul, jadi ya sebenarnya selama dosisnya baik, sama ya kita nggak terlalu berlebihan itu boleh. Cuman tahu resikonya dong. Resikonya adalah kalau kita minum kopinya terlalu malam nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur jadinya waktu tidur kita berkurang. Waktu berkurang efektivitas kerja pada saat di siang hari itu berkurang juga. Nanti nyalain puasanya kan. Aduh gue puasa ini gue lemes banget. Padahal bukannya lemes banget, kita distribusi energinya aja yang harus diperbaiki. Dijaga. Diperbaiki dan dijaga distribusi energinya. Oke. Nah dokter, sudah dari tadi sudah ngomongin kopi sama teh nih. Apakah ada teh herbal seperti teh peppermint atau chamomile lebih ramah untuk kesehatan mulut selama Ramadan dibandingkan dengan teh hitam atau teh hijau? Saya tuh belum pernah membaca lebih spesifik tentang hal itu ya. Cuman minum aja sih menurut saya sih. Jadi as long as gini ya. Ini kan ceritanya minuman berwarna ya. Kita ngomongin chamomile tea, teh hijau, whatever tea you are talking about gitu ya. Selama minuman berwarna ini diimbangi dengan minuman air putih gitu. Jadi solusinya gini, boleh minum teh, boleh minum apapun yang herbal pun itu, asal jangan lupa minum air putihnya juga gitu sih. Jadi sebenarnya gini, apa yang terbaik? Air putih. Saya minum teh yang berwarna, pokoknya habis minum itu boleh-boleh aja asal minum air putih.
Simple. Simple. Mm-mm. That's it ya guys. Jadi Vitizen, kalau misalnya kalian mau minum teh apapun itu, mau peppermint atau chamomile atau teh hitam atau teh hijau, harus diimbangi sama air putih supaya Mm-mm. juga bisa menetralisir ya dokter ya. Betul banget, netralisir. Nah dokter, apa aja sih alternatif obat kumur non alkohol yang alami dan efektif mengurangi bau mulut selama berpuasa? Ini poinnya kan ada dua yang saya tangkap dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah obat kumurnya, yang kedua bau mulutnya. Pertama-tama saya mau counter yang bau mulut dulu. Bau mulut itu multifaktorial. Khususnya adalah bakteri yang berproses. Yang kedua adalah si obat kumur. Obat kumur itu sendiri pilihannya memang non alkohol karena memang bikin mulut kering kalau alkoholnya kan. Obat kumur untuk mengatasi bau mulut nggak cuman pakai obat kumur, tapi kalau kita ingin berfokus pada obat kumur, maka yang paling gampang dan murah adalah pakai garam. Jadi ambil garam 1 sendok teh dicampur sama 200 ml air hangat, diaduk-aduk, kemudian kumur-kumur. Toh kalau misalnya itu kebanyakan pagi-pagi, bisa pakai siang, bisa pakai sore, bisa pakai malam gitu aja. Kalau memang ternyata pagi-pagi udah minum ya, kemudian udah malamnya minum lagi gitu. Garam aja, sesimpel itu kok. Solusinya murah. Sebenarnya solusi ini murah semua. Yang mahal itu berobat ke dokter giginya itu sih sebenarnya. Jadi bukan menjaganya mah murah. Murah, sikat gigi murah, ini murah semua. Justru yang susah merusak. Yang susah itu kalau misalnya udah rusak ke dokter gigi. Nah, bilang dokter gigi mahal. Padahal yang kalau udah rusak baru mahal kan. Dijaganya itu sebenarnya murah kok, semua murah. Oke, Vitizen. Jadi kalau misalkan kalian nih alternatif dari obat kumur yang non alkohol, yang alami itu lebih baik pakai garam ya dokter. Garam. Jadi garam dikasih air hangat, diaduk-aduk, air hangat 200 ml diaduk-aduk terus bisa dikumur-kumur. Iya. Kalau misalkan kebanyakan bisa dibagi-bagi ya, Bagi-bagi, pagi, siang, betul. malam seperti itu. Itu kan gini ya, tadi kan kita sudah diskusi ada dua. Yang pertama adalah chemical, yang kedua mechanical. Mechanicalnya sikat gigi. Yang teman-teman suka lupa adalah seakan-akan sikat gigi itu kan pasti pakai odol kan, pakai pasta gigi. Pasta gigi itu sendiri sudah membantu untuk efek chemicalnya. Kalau zaman Rasulullah dulu itu pakai siwak. Tahu siwak? Tahu. Cara pakai siwak gimana? Nggak tahu kan? Aslinya tuh siwak itu batangnya dipotong, dipukul-pukul. Paham nggak? Dipukul-pukul tuh bentuknya kayak sikat gigi. Jadi kalau siwak pakainya cuman batangnya aja, itu nggak ada efeknya. Jadi Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu udah nyuruh bersiwak. Karena apa? Dipotong-potong bentuknya persis kayak sikat gigi yang kita temuin sekarang tuh, sikat gigi tuh, tek gitu. Dan di siwaknya itu sendiri memang ada zat-zat yang bisa efek antibakteria ya. Nah, kalau sekarang kita ada sikat gigi lebih mudah sebenarnya. Pasta gigi itu sudah ada efek kimianya. Boleh apakah berkumur itu boleh? Apa wajib gitu ya? Ya nggak perlu juga berkumur kalau memang ternyata sikat giginya, pasta giginya udah pakai dengan baik, udah oke gitu. So lancar, nggak mesti pakai berkumur-kumur gitu, nggak mesti. Kalau memang mau boleh juga gitu. Oke Vitizen, jadi itu dia ya jawaban dari dokter mengenai alternatif obat kumur yang non alkohol atau yang alami. Jadi kalau misalnya kalian punya siwak, boleh aja pakai siwak ya dok. Boleh pakai sikat kayak gitu. Cuman kan susah ya. Kadang-kadang gini, kita tuh sholat pakai siwak, tapi siwaknya cuma nggak dihancurkan. Oh, iya. Ya kan cuma gitu, cuman kayak syarat. Sebenarnya nggak gitu. Jadi sebenarnya pakai siwak kalau mau pas wudhu yang udah dipotong kayak sikat gigi tuh disikatin aja. Terus penggantinya apa? Ya sikat gigi lah. Paling gampang sikat Paling gigi. gampang. Paling gampang sikat gigi. Oke siap dokter. Jadi murah dan gampang. Nyari siwak susah. ya, Betul. nemunya di Arab. Sebenarnya di Arab banyak yang jualan tuh, ya kan? Oke dokter, menurut dokter bagaimana sih caranya agar bisa memilih produk perawatan mulut yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Ramadan? Nilai Ramadan itu apa tuh? Nilai Ramadan Nilai keislaman mungkin dokter. ya. Saya bingung nih nilai Ramadan. Nilai-nilai Kalau keislaman. nilai keislaman rata-rata yang dijual itu sekarang oke, gini. Ini pembahasan tentang halal itu, kalau mau halal ya tinggal pilih yang ada cap MUI-nya kan sebenarnya, ya kan? Pilih yang ada cap MUI-nya. Tapi overall
apa namanya, pasta gigi yang kita pakai itu udah bagus semua lah, semuanya bagus. Jadi pilihlah pasta gigi, kalau misalnya mau cari pasta gigi yang halal, cari yang ada logo halalnya, yang saya juga nggak tahu itu apa ya. Yang kedua, kalau, "Dok, ini pasta gigi ini bagus nggak?" Udah, pokoknya pasta gigi itu bagus, yang nggak bagus kalau Anda nggak sikat gigi, gitu. Jadi sikat gigi aja pakai pasta gigi yang memang sesuai dengan budget masing-masing, gitu. Oke Fitizen, jadi itu dia jawaban dari dokter nih mengenai perawatan mulut yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman ya kalian cari produk yang ada label MUI-nya. Simpel itu. Iya, sesimpel itu ya, jangan dibikin ribet ya guys. Betul. Oke teman-teman, untuk episode kali ini kita selesaikan terlebih dahulu nih karena akan ada part 2-nya. Pastikan juga kalian untuk menonton kelanjutan di part 2 yang akan segera hadir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, makasih. Udara pagi menuju hidup sehat penuh energi.